Baik, kita lanjut lagi ya. Tidak terasa. Saya sebenarnya memperkirakan ini 20 menit saya ternyata panjang. Baik, eh, semoga Anda bisa memahami poinnya ya. Jadi setiap algoritma itu atau program Anda bisa cari intinya. Jadi yang mana intinya? Kan orang kalau ngomong itu panjang lebar ya, satu paragraf, biasanya ada satu kalimat yang penting atau ada yang dia ucapkan itu paling penting di situ. Ya. Jadi saya pergi di pasar, pasarnya di sini, beli ini. Poin pentingnya ya orang itu pergi ke pasar. Nah ini tadi saya yang seperti ini latihan saja. Kalau untuk mempermantap, Anda cukup latihan. Semakin Anda banyak latihan, itu semakin feelingnya itu semakin cepat untuk menganalisa. Ya, kalau mau latihan nanti kan bisa cari bacaan-bacaan di internet. Seperti itu. Saya pun sendiri banyak belajar dari luar. Jadi saya biasanya langsung saja cari orang yang menjelaskan langsung, kan daripada kita pusing-pusing menganalisis sendiri. Lebih saya cari dulu orang yang menjelaskan analisanya. Nanti setelah saya baca 2-3 kali proses kita memahami ya baru kita menganalisa seperti itu. Lanjut, ini contoh lain lagi ya, mengingatkan bahwa kita ada di tahap kembali ya, kita ada di tahap yang masih tahap kedua ya. Nah, menghitung operasi dasar. Nah, cari elemen terbesar ini, poin pentingnya adalah perbandingan. Jadi kalau ada array, ini kan max, misalnya ada array 1, 9, 7, gitu kan. Kemudian counter dimulai dari 2. Nah, selama counter lebih kecil sama dengan max array, ya, max array itu 3 jumlah data array. Maka bandingkan apa jika bilangan yang ya, bilangan yang kedua ini ya, ingat ya, bukan bilangan ke satu, bilangan yang kedua. Jadi ini dulu ini dijadikan max, kemudian ini untuk pembanding nantinya. Artinya jadi bilangan counter, bilangan array yang kedua ya ini ya, array yang kedua dibandingkan mana lebih besar, 1 atau 9 kan. Kalau ya, maka kalau lebih besar ini maka max ini atau nilai 9 ini dimasukkan ke max. Ya, masukkan ke max. Tapi ya poinnya sebenarnya identifikasi saja mana operasi yang dasar. Kalau bicara elemen terbesar, oh ini fungsinya, gitu kan? Ya ini pun saya ambil dari slide-nya salah seorang dosen. Gitu. Ya, jadi Anda bisa ikuti referensinya di sini. Jadi cara belajar saya seperti itu. Saya cari saja contoh, nanti kalau sudah paham, belajar analisa sendiri. Semakin banyak contoh kita baca itu semakin bagus. Nah, pertanyaannya, kompleksitasnya berapa? Sama dengan N kurang 1. Kenapa N kurang 1? Ya, karena kalau 2 ini dimulai dari 2, anggaplah nilai array-nya 10 ya, atau 5, array-nya 5, misalnya 1, 9, 7, 8, 15, ini kan 1, 2, 3, ada 5 array. Maka dia kan karena mulai dari 2 ya, hitungnya dari sini. 1, 2, 3, 4 kali berulang seperti itu. Jadi kalau ada 5 data, dia berulang 4 kali. Kalau ada 6 data, misalnya 20 di sini, dia karena mulai dari sini, maka dia 1, 2, 3, 4, 6 data dia 5. Sehingga apa? Kalau kita mencari-cari rumusnya ini, ya N dikurangi 1, selalu berkurang 1. Seperti itu. Ya, selalu berkurang 1. Kalau data array-nya 10, perulangannya 9 kali. Sehingga dikatakan di sini N kurang 1. Nah, ini yang harus Anda pahami. Ya.
bagaimana mencari pola-polanya. Jadi ini N kurang 1. Bagaimana mencari pola-polanya. Nah, nanti kalau pakai big O ini dihilangkan saja menjadi N. Ya. Tapi ya ini masih tahapannya. Saya harap hingga tahap ini Anda memahami. Jadi poin pertama tadi belajar mencari perbatis poin-poinnya atau nilai-nilainya. Kemudian mulai menyederhanakan ya. Logikanya kan kalau Anda sudah bisa cari perbaris lengkap, pasti lebih gampang ini. Cuma tinggal memahami yang mana operasi dasar dari sebuah algoritma. Ya. Kemudian kita lanjut lagi. Ingat bahwa program itu punya kompleksitas. Ya, kompleksitas itu saya sudah perlihatkan kemarin. Ada minimum, ada maksimum, ada rata-rata. Kalau pencarian kemarin contohnya minimal adalah misalnya ini pakai asumsinya pakai linear ya, linear searching. Ya, misalnya kalau kebetulan yang dicari misalnya angka 20, maka cukup satu kali bertanya kan? Oh ya, pas ketemu. Maka kasus terbaiknya ya, T-min-nya itu adalah 1. Kenapa? Cuma 1 kali bekerja. Jadi ibaratnya kode ini, saya ini tidak ada kode ya. Anggap saja ini ya, kalau ada, ini cuma sekali saya dikerjakan. Sekali saja mencari, gitu kan. Terus ada maksimal. Maksimal itu ketika nilai yang dicari ada di sini. Ya. Ataukah nilai itu tidak ada. Misalnya 100. 100 ini tidak ada ya. Jadi kalau kita kita bertanya apakah sama ini tidak, apakah sama ini tidak, apakah 67 sama dengan ini tidak, apakah 40 sama dengan ini tidak. Sampai di sini. Artinya harus dia tanya ini. Harus dia tanya. Gitu kan? Berarti pada saat itu dia melakukan pekerjaan yang maksimal ya. Banyak kali. Makanya dia kalau dihitungin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 data. Jadi dia sama dengan N gitu kan, sesuai jumlah maksimal data. Kemudian rata-ratanya mungkin di sini. Cari pertengahannya ya. Kalau kebetulan yang dicari 45, maka inilah rata-ratanya. Nah, gimana rumusnya seperti ini? Kita tidak menjelaskan rumus, Anda cukup memahami bahwa ya, biasanya ya, tidak semua program. Biasanya program itu ada istilahnya kemungkinan terbaiknya seperti ini, nilai cari 20, ada kemungkinan terburuknya kalau yang dicari 67, dan ada kemungkinan rata-ratanya 45. Jadi ini bicara berapa kali dia berulang ceritanya atau berapa kali dia bekerja ya. Ini juga saya sudah jelaskan ya. Ini ingat tadi tidak semua harus punya kasus ini ya, max, min, APG. Ada program yang istilahnya dia kemungkinan terburuk terus, dia mengerjakan semaksimal mungkin. Jadi seberapa banyak N-nya, perintahnya begitu juga. Artinya ya ini akan ada contohnya di sini. Nah, ini contohnya. Ya ini contohnya sebenarnya. Jadi berapapun nilai inputan, ya, dia akan selalu mengerjakan perintah sebanyak mungkin sesuai dengan perintahnya. Sesuai dengan perintahnya. Kalau Anda ingat itu penjelasan tentang bubble sort itu, dia tidak ada kemungkinan terbaik terburuk. Ya, jadi dia selalu melaksanakan perintah. Kalau dirancang misalnya datanya misalnya 5, maka kemungkinan terburuknya itu adalah 5 pangkat 2, 25 berapa kali itu? Kalau 5 pangkat 2 dimakan 5. 25 kali dia looping ya, berulang. Seperti itu. Kalau pencarian linear bisa jadi dia 1 kali saja. Bisa jadi dia sampai berapa data ini? 2, 4, 6, bisa 9 data. Bisa jadi dia 9 kali, bisa jadi dia 1 kali, bisa jadi dia 5 kali. Ya. Saya harap dari sini Anda memahami apa itu max, min, dan APG. Kemungkinan terburuk